demi anak. Makanya Prabowo mau aja berpasangan dengan anaknya Jokowi. Tinggal joget-joget aja kok. Yang kerja, yang mikir, yang ngumpulin duit buat anggaran, yang penuh beban, yang jadi pendosa, yang pusing, yang nggak bisa tidur nyenyak. Ya Pak Jokowi sendiri. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Saya akan meminjam susunan kata-kata dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono ya, AHY. Dia bilang bahwa ada yang menang tapi tidak nyaman, ada yang nyaman tapi tidak menang. Tentu konteks perkataan Mas AHY ini mungkin berbeda, namun kayaknya ini paling cocok untuk menggambarkan apa yang terjadi pada Presiden Jokowi menjelang berakhirnya masa jabatan beliau. Betul, bahwa beliau menang. Jagoannya di Pilpres menang. Anaknya berhasil jadi wakil presiden. Anak satu lagi juga bisa melenggang, ikutan pilkada dengan syarat batas usia yang sudah dibikin aman. Tapi, apakah kemenangan itu bikin nyaman? Bikin dirinya tenang? Sementara di balik kemenangan itu ada pelanggaran etik, ada cawe-cawe, belum lagi tuntutan, ada keharusan pribadi agar masa pemerintahan anaknya nanti harus mulus, aman, dan damai. Gimana bisa tenang? Gimana bisa tidur nyenyak kan? Pas banget ya. Ketika untuk pertama kalinya Presiden Jokowi tidur menginap di Istana Presiden di IKN, pada saat yang bersamaan terbit majalah Tempo yang memuat daftar 18 dosa Jokowi. Lalu besoknya Pak Jokowi bilang bahwa tidurnya tidak nyenyak. Memang kemudian dijelaskan oleh Menteri PUPR ya Pak Basuki bahwa yang juga sebagai PLT Kepala Otorita IKN bahwa ada masalah AC yang kurang dingin sehingga kamar tidur Presiden Jokowi jadi agak panas gitu. Ya bisa jadi begitu, tapi bisa juga karena ada beban pikiran, ya nggak sih? Bahkan seorang pengamat ekonomi dari UPN Veteran Jakarta menduga bahwa Pak Jokowi itu nggak bisa tidur nyenyak karena banyak memikirkan investor yang belum juga datang. Tapi APBN katanya sudah banyak diinvestasikan. Gimana mau tenang? APBN sudah kepake sekitar 72 triliun. Total kebutuhan anggaran pembangunan IKN itu 466 triliun. Presiden Jokowi rencananya hanya akan memakai duit dari APBN sebesar 20% saja dari total itu, atau sekitar 90 triliun. Pusing nggak sih nyari sisanya? Saya pun sempat menyebut bahwa IKN itu bisa jadi karma, ya, karma buat segala kesalahan atau dosa Pak Jokowi sendiri. Betul bahwa beliau dan keluarganya menang di pemilu, tapi di proyek legacy, IKN itu justru jadi sumber keterpurukan Presiden Jokowi. Namun bukan hanya itu sih, masih ada beberapa proyek besar Jokowi yang berpotensi untuk berbalik menjadi karma beliau, seperti kereta cepat Wush yang jadi beban utang negara. Oke, kita kembali dulu ke 18 dosa Jokowi yang ditulis oleh majalah Tempo. Saya sebutkan ya. Pertama, soal dinasti dan oligarki politik. Kedua, pelemahan institusi demokrasi. Ketiga, soal TNI di ranah sipil. Keempat, konflik Papua yang tidak kunjung padam. Kelima, runtuhnya sistem pendidikan. Keenam, watak patron klien kepolisian. Patron klien itu adalah hubungan yang tidak sederajat ya, di mana patron itu lebih tinggi, sedangkan klien itu lebih rendah. Kalau melihat ilustrasi di majalah Tempo yang melukiskan polisi berkepala tikus, maka watak patron klien itu adalah ketika polisi merasa lebih berkuasa atau lebih tinggi derajatnya daripada masyarakat. Padahal kan polisi itu adalah pelindung dan pelayan masyarakat kan? Oke, lanjut ke nomor 7. Politisasi kejaksaan. Kedelapan, pelemahan KPK. Kesembilan, kegagalan menangani pelanggaran HAM berat. Kesepuluh, karut-marut mengelola APBN. Kesebelas, runtuhnya independensi Bank Indonesia. Saya kira ini berhubungan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK. Dalam undang-undang ini, walaupun disebut bahwa Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen,
Namun dalam pasal tertentu ada pengecualian yang mengandung pesan bahwa Bank Indonesia bisa diintervensi oleh pemerintah dan atau pihak lain. Oke, lanjut ya ke nomor 12, yakni tergantungan pada utang dari Cina. Ke-13, pemaksaan ibu kota Nusantara. Ke-14, gimik diplomasi luar negeri. Ke-15, kerusakan lingkungan. Ke-16, konflik agraria. Ke-17, kriminalisasi atas nama proyek strategis nasional. Dan ke-18, kebebasan sipil yang menyempit. 18 dosa Jokowi ini berkebalikan dengan janji-janji Jokowi yang biasanya disebut dengan nawacita, yakni 9 janji politik pasangan Jokowi Ma'ruf Amin pada saat Pilpres 2019. Saya tidak akan membahas satu persatu dosa Jokowi itu ya, apalagi kemudian dibandingkan dengan janji-janji politik Presiden Jokowi. Mungkin akan jadi video yang sangat panjang dan bahkan bisa jadi bahan skripsi atau tesis ya. Kalau benar-benar disandingkan atau dibuat penelitiannya. Kita lihat aja apa yang sudah terjadi sehari-hari di sekitar kita ya, di sekitar kita aja. Harga-harga bahan pokok naik ya. Gula, beras, dan minyak goreng, harganya itu naik semuanya. Tingkat pengangguran yang katanya turun, tapi menurut data malah yang paling tinggi di antara negara-negara ASEAN. Apalagi di industri tekstil kan, kabarnya masih saja ada badai PHK. Saya kira kita juga sering mendengar keluhan, entah dari kerabat atau teman atau tetangga ya, soal susahnya mencari kerja, terutama bagi yang belum berpengalaman. Lihat saja ya, kalau ada pameran bursa kerja di mall, itu penuh banget ya. Bahkan sempat viral antrian para pelamar kerja di warung sebelah, yang saking panjangnya itu sampai mengular kemana-mana gitu ya. Itu baru soal harga bahan pokok dan lapangan pekerjaan ya. Belum soal utang negara. Panjang sekali itu kalau dibahas secara detail. Kita yang membahas saja sudah bisa jadi pusing. Apalagi jika semua itu masuk dalam satu kepala, yakni Pak Jokowi sendiri. Masalahnya adalah yang nanti jadi pemimpin negara kan anaknya. Misalnya soal utang ya. Presiden Jokowi mesti harus ikut mikirin gimana caranya agar di bawah kepemimpinan anaknya dan Prabowo, negara masih bisa bayar utang. Sementara Ibu Sri Mulyani yang selama ini jadi andalan, kan sudah nggak lagi jadi Menteri Keuangan. Ditambah lagi, ada satu program utama Prabowo Gibran yang butuh anggaran sangat tinggi setara biaya pembangunan IKN, yakni program makan dan susu gratis, di mana susunya pun harus impor kan, yang harusnya udah santai, tanpa beban menjelang akhir masa jabatan, ini kan malah pusing, mikirin anak. Impor itu istilahnya kan buang duit, padahal pemerintahan Prabowo Gibran juga butuh duit. Gimana nggak pusing itu Pak Jokowi? Gimana nanti kalau PDIP jadi oposisi? Banteng jadi oposisi, ya bisa kena tanduk setiap hari kan itu. Salah sedikit bisa makin terpuruk citra keluarga Jokowi. Sedikit saja Gibran memperlihatkan ketidaktahuan atau ketidakmampuannya, pasti bakal dirujak netizen kan. Kalau sama netizen sih bisa aja cuek atau dibikin pengalihan isu misalnya. Tapi kalau sama DPR apa bisa? Gibran angkut mainan aja ya, kan sudah jadi bulan-bulanan para netizen. Walaupun bisa jadi soal mainan itu memang sengaja dipamerkan oleh Gibran agar terus bikin heboh dan tetap populer di media dan media sosial, bisa jadi kan? Sama saja dengan langkah Presiden Jokowi mengangkut para influencer atau artis buat nginep di IKN. Apakah akan mendatangkan para investor? Investor kelas kakap yang nggak bakal terpengaruh dengan marketing ala medsos seperti itu. Itu ya sekedar bikin heboh aja lah ya, agar IKN terus populer dan nggak sampai dilupakan publik. Kenyataannya, ya memang Presiden Jokowi butuh investor besar di IKN. Prabowo kan hanya mau ngasih 16 triliun per tahun buat pembangunan IKN. Kalau biaya totalnya masih perlu 390-an triliun lagi, ya harus dibantu investor supaya kelar. Supaya nggak jadi mangkrak seperti Hambalang kan. Ngitungnya sih memang segampang itu. Tapi mikirinnya bisa bikin rambut rontok dan nggak nyenyak tidur. Ya nggak sih?
Prabowo sih enak, tinggal ikut menikmati aja. Yang mau menaikkan UKT, mewajibkan tapera, dan asuransi kendaraan kan Pak Jokowi. Yang mau mengenakan cukai pada kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik, tiket konser, smartphone, dan deterjen dikenakan cukai, kan Pak Jokowi. Demi anak. Makanya Prabowo mau aja berpasangan dengan anaknya Jokowi. Tinggal joget-joget aja kok. Yang kerja, yang mikir, yang ngumpulin duit buat anggaran, yang penuh beban, yang jadi pendosa, yang pusing, yang nggak bisa tidur nyenyak. Ya Pak Jokowi sendiri. Ini semua adalah karma dari dosa-dosa Pak Jokowi sendiri. Mau dosa Jokowi yang versi kontras, itu jumlahnya lebih banyak ya. Ada 29 dosa Jokowi. Atau dosa Jokowi versi Mahkamah Rakyat luar biasa, itu ada 9 dosa ya. Atau yang versi majalah Tempo ini, ada 18 dosa. Semuanya nggak ada yang dibuat-buat atau bohong-bohongan. Pasti didasarkan pada fakta dan data. Pihak Tempo sendiri katanya sudah berusaha menghubungi Pak Jokowi jika mau dikonfirmasi atau memberikan bantahan agar sekalian dimuat di edisi majalah yang sama. Namun, tidak ada tanggapan dari pihak Jokowi. Nggak bakal dibantah lah, karena makin dibantah, ya bisa jadi nanti malah makin kelihatan borok-boroknya ya kan? Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.